Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja, sehat walafiat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari pendidikan agama Islam kelas 2. Dalam pertemuan yang lalu, kita sudah belajar bab 3, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu ada dan Allah sangat menyukai hambanya yang selalu taat. Taat kepada Allah adalah salah satu contoh perilaku terpuji. Maka pada kesempatan hari ini, mari kita lanjutkan dengan pembelajaran bab 4, yaitu tentang perilaku terpuji. Apa perilaku terpuji itu? Perilaku terpuji adalah semua perilaku yang baik. Semua kelakuan yang baik adalah perilaku terpuji. Contohnya apa? Di antaranya adalah patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, bekerja sama, saling tolong menolong sesama manusia, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Namun pada kesempatan hari ini kita hanya belajar sebagian saja. Baik, kita mulai dengan yang pertama, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mengapa kita harus hormat kepada orang tua dan guru? Anak-anak, orang tua adalah orang yang merawat kita sejak kecil. Ibu telah melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan dengan susah payah. Maka kita harus hormat kepada ibu. Ayah juga telah bekerja dengan baik, siang malam bekerja untuk mencari nafkah. Untuk siapa? Untuk kita. Maka kita juga harus hormat kepada ayah. Keduanya telah merawat kita, membimbing kita di rumah dari kecil sampai kita dewasa. Maka kita harus, yang pertama diantaranya adalah sopan santun kepada orang tua. Berbicara yang santun, tidak membentak-bentak. Kalau mau keluar pamitan, keluar rumah kita izin terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Anak-anak, semula seorang anak tidak tahu apa-apa. Berkat jasa guru mereka mengerti sesuatu dan memiliki ilmu. Itulah sebabnya kita harus hormat dan patuh kepada guru. Seorang anak bisa membaca, seorang anak bisa menulis, kita semuanya bisa berhitung karena jasa guru. Guru telah memberikan ilmu dengan ikhlas kepada anak atau semua muridnya. Maka anak yang ingin menjadi anak yang pintar harus memperhatikan penjelasan guru. Selanjutnya, sub pokok bahasan yang kedua yaitu kerjasama. Apa artinya kerjasama? Kerjasama artinya melakukan sesuatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama ini termasuk salah satu perilaku yang terpuji dan mulia. Apa tujuan kerjasama? Dengan kerjasama, pekerjaan berat akan menjadi ringan. Kerjasama hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik. Misalnya, kerjasama membersihkan lingkungan, kerjasama menyelesaikan tugas kelompok. Kerjasama tidak boleh dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya kerjasama mengerjakan soal-soal ulangan, kerjasama mengganggu orang lain. Nah, berikut ini adalah contoh perilaku kerjasama yang baik. Kalian pasti pernah bermain dengan teman. Semua mainan berserakan. Setelah selesai harus dirapikan bersama-sama. Itu adalah contoh kerjasama merapikan mainan. Tidak boleh ditinggalkan sendirian, kemudian temanmu sendiri yang merapikan. Itu tidak baik. Maka yang baik adalah kerjasama dalam merapikan mainan. Nah, selanjutnya tolong menolong. Apa artinya tolong menolong? Tolong menolong artinya saling menolong atau saling membantu. Tolong menolong merupakan perilaku yang baik dan mulia, dan ini merupakan salah satu perilaku yang terpuji. Tolong menolong hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang baik juga. Misalnya membantu ibu membawa belanjaan,
menolong teman yang terjatuh dari sepeda, memberi santunan kepada orang yang tidak mampu. Tolong menolong tidak boleh dilakukan dalam hal-hal yang tidak baik. Misalnya menolong teman mengambil mangga orang lain, mencuri mangga orang lain, kemudian kalian menolongnya. Ini tidak boleh. Kemudian membantu teman menyembunyikan buku temannya yang lain. Ini juga tolong menolong yang tidak baik, tidak boleh. Nah, berikut ini mari kita perhatikan beberapa contoh perilaku tolong menolong dalam hal-hal yang baik. Yang pertama, membantu anak yang kurang mampu. Ini merupakan perilaku yang terpuji. Anak yang diberi bantuan pasti merasa senang karena ia sangat memerlukannya. Bantuan yang terlihat kecil bagi anak yang memberinya akan terasa besar bagi yang memerlukannya. Contoh kedua, setiap hari seorang ibu menyiapkan makanan untuk keluarganya. Ibu pasti merasa capek melakukan setiap hari. Jika anak membantu pekerjaan ibu di rumah, ibu pasti senang dan mengurangi rasa lelahnya. Ibu pasti lebih menyayangi anak yang rajin membantunya. Nah, itulah anak-anak, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan kewajiban setiap anak. Kerjasama artinya melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama. Kerjasama bertujuan untuk meringankan suatu pekerjaan. Kemudian yang nomor 4, dengan kerjasama pekerjaan berat menjadi ringan. 5. Tolong menolong artinya saling menolong atau saling membantu. Kemudian yang terakhir, tolong menolong bertujuan untuk meringankan kesulitan orang lain. Nah, mudah-mudahan dari pembelajaran pada pagi hari ini kalian semuanya bisa menerapkan perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, ataupun di tempat lain. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.